Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Nurlis Gilang Wijaya, NRP 23 2019 036, kelas AA, izin mengerjakan tugas penginderaan jauh 1. Oke, yang pertama ada orbit geostasioner, adalah orbit geosinkron yang berada tepat di atas ekuator bumi atau garis lintang 0 derajat dengan eksentrisitas orbital sama dengan 0. Dari permukaan bumi, objek yang berada di orbit geostasioner akan tampak diam atau tidak bergerak di angkasa karena periode orbit objek tersebut mengelilingi bumi dan periode rotasi bumi. Orbit ini sangat diminati oleh operator-operator satelit buatan, termasuk satelit komunikasi dan televisi, karena letaknya konstan pada lintang 0 derajat. Lokasi satelit ini hanya dibedakan oleh letaknya di bujur bumi. Oke, selanjutnya ada orbit Sun-Sinusoronus. Orbit Sun-Sinusoronus merupakan orbit satelit yang melakukan sinkronisasi pergerakan satelit dalam orbit, presisi bidang orbit, dan pergerakan bumi mengelilingi matahari, di mana dengan pengaturan yang sedemikian rupa akan membuat satelit melewati lokasi-lokasi perekaman di permukaan bumi pada waktu lokal yang sama setiap harinya. Cara supaya satelit dengan sistem pasif berada di wilayah perekaman bagi waktu pagi ataupun siang hari, salah satu caranya yaitu menempati satelit tersebut pada orbit Sun-Sinusoronus. Oke, next. Ini selanjutnya ada pengertian dari resolusi spasial, yang artinya ukuran objek terkecil yang masih dapat disajikan, dibedakan, dan dikenali pada citra. Semakin kecil ukuran objek yang dapat direkam, semakin baik resolusi spasialnya. Begitupun sebaliknya, semakin besar ukuran objek yang dapat direkam, semakin buruk resolusi spasial. Ini ada contoh citra satelit pada resolusi spasial. Oke, lanjut ada resolusi spektral yang merupakan kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan informasi yang didasarkan pada pantulan atau pancaran spektralnya. Apabila semakin banyak jumlah salurannya, lebih lagi dengan julat yang sempit, maka kemungkinan untuk membedakan objek-objek berdasarkan respons spektralnya akan semakin tinggi. Ini ada contoh citra satelit resolusi spektralnya. Oke, next. Ada resolusi radiometris, yang merupakan ukuran sensitivitas sensor untuk membedakan aliran radiasi atau disebut radiation flux yang dipantulkan atau didefinisikan suatu objek oleh permukaan bumi. Sebagai contoh, radian pada panjang global 0,6 sampai 0,7 meter akan direkam oleh detektor MSS band 5 dalam bentuk voltage. Untuk citranya, contoh citra satelitnya saya udah nyari tapi tidak nemu, Bu. Oke, selanjutnya ada resolusi temporal yang merupakan kemampuan citra untuk memberikan informasi berupa tempat yang sama dan beberapa waktu yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh citra untuk memotret tempat yang sama. Contohnya ada di citra Landsat. Ini merupakan contoh citra satelit dari resolusi temporal. Oke, selanjutnya ada penjelasan singkat dari citra satelit Landsat 9. Landsat 9 adalah satelit terbaru. Dalam seri Landsat ini akan melanjutkan rekor tak tergantikan Landsat di permukaan bumi pada peluncurannya September 2021. Untuk mengurangi waktu pembuatan dan risiko kesenjangan pengamatan, Landsat ini launching pada 27 September 2021. Ketinggian Landsat ini berada di 705 km di atas bumi, dan Landsat ini akan melanjutkan peran penting program Landsat dalam memantau, memahami, mengelola sumber daya lahan yang dibutuhkan untuk menopang kehidupan manusia. Dan citra ini termasuk citra yang baru setelah citra satelit Landsat 8. Dan Landsat 9 ini akan memperluas kemampuan kita untuk mengukur perubahan di permukaan tanah global pada skala di mana kita dapat memisahkan penyebab perubahan manusia dan alam. Ketika masalah penggunaan lahan dan ketersediaan sumber daya muncul,
Lancat 9 akan membantu membuat keputusan manajemen yang tepat. Lancat 9 dengan demikian akan memberikan kontribusi komponen penting untuk strategi internasional untuk memantau kesehatan dan keadaan bumi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk Bu Dewi, izin melakukan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.